Halo. Dalam video ini, kita akan belajar tentang sejarah Thailand dengan cara yang paling mudah untuk dipahami dan diingat. Mari kita mulai sekarang juga. Para arkeolog telah menemukan bukti Homo erectus yang menunjukkan bahwa manusia telah ada di Thailand setidaknya sejak 500.000 tahun yang lalu. Berikutnya adalah artefak batu yang berusia 40.000 tahun. Alat-alat di dalam gua berusia 3.000 hingga 18.000 tahun. Jadi, orang Thailand sudah lama muncul. Namun, menarik bahwa sejarawan mengatakan bahwa asal-usul orang Thailand saat ini ditelusuri kembali ke orang Thai di Tiongkok yang bermigrasi sekitar abad ke-8 Masehi. Mengapa mereka mengklaim itu? Jawabannya adalah, para peneliti menganalisis bahasa Thailand. Di dalamnya, mereka menemukan bahwa bahasa Thai meminjam banyak kata dari Thai di Guangxi modern. Dan ada juga peristiwa dalam sejarah yang semakin menegaskan hal ini. Pada tahun 722, di Tiongkok, ada pasukan pemberontak bernama Raja Nanyue yang ingin menggulingkan pemerintahan. Tetapi orang-orang ini dengan cepat terpencar dan harus melarikan diri ke selatan. Ketika mereka pergi ke selatan, mereka mencapai tanah Thailand saat ini. Mungkin saja ada juga penduduk asli di sini, banyak kerajaan dari banyak suku didirikan. Dan tentu saja mereka juga memperebutkan kekuasaan. Itu berlangsung selama ratusan tahun. Yang paling menonjol adalah kerajaan Sukhothai yang lahir pada tahun 1238. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan yang dominan di antara kerajaan-kerajaan di Thailand. Namun, sekitar 130 tahun kemudian, Sukhothai jatuh dan lahirlah Ayutthaya. Ini adalah kerajaan nyata yang mendominasi Thailand. Kerajaan Ayutthaya dianggap sebagai salah satu kerajaan paling makmur di Asia Tenggara. Bahkan kota Ayutthaya dianggap sebagai kota terbesar di planet ini, dengan populasi lebih dari 1 juta orang. Mengapa mereka begitu berkembang? Itu karena mereka memiliki kebijakan pintu terbuka dan berdagang dengan Eropa sejak dini. Belanda dan Portugis berteman dekat dengan Thailand. Selama periode ini, masalah terbesar Thailand adalah musuh Burma. Burma secara teratur membawa pasukan untuk menyerang Siam, dan kedua negara saling berperang selama ratusan tahun. Perang berlangsung selama 400 tahun, Burma menang. Thailand gagal total. Ibu kota mereka dibakar habis oleh orang Burma, hampir tidak menyisakan apa-apa selain tumpukan puing. Tapi meski hampir tidak ada harapan bagi orang Siam, seorang pahlawan muncul. Dia keturunan Tionghoa, namanya Thaksin. Tepat dalam 1 tahun, Thaksin mampu mengumpulkan pasukannya dan mengalahkan tentara Burma yang menyerang. Thaksin naik tahta, yang kini dikenal dalam sejarah sebagai Thaksin Agung. Thaksin benar-benar orang yang berbakat. Dia tidak hanya berhasil membangun kembali sebuah negara yang menjadi puing-puing oleh tentara Burma, dan dia juga mengalahkan para pemberontak. Membuat Siam sangat kuat dan kaya. Tapi mungkin karena terlalu banyak tekanan, di akhir hidupnya dia menjadi gila, menyatakan dirinya sebagai orang suci dan menuntut untuk membangun sebuah kuil. Kegilaan itu terbayar dengan nyawanya. Dan yang melakukannya adalah seorang jenderal dekat bernama Chakri. Chakri naik tahta dalam kudeta, menjatuhkan hukuman mati kepada Raja Thaksin dan pada saat yang sama melakukan pembersihan berdarah terhadap semua pangeran rezim lama. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang menentang. Dan berkat itu, garis keturunannya telah menguasai Thailand sejak saat itu hingga saat ini. Dan dia adalah King Rama I. King Rama I juga yang membawa ibu kota Thailand ke Bangkok. Selama periode Rama I, Siam memiliki 2 urusan luar negeri utama, yaitu Burma dan Kamboja. Selama ratusan tahun, Burma terus berusaha menginvasi Siam, meski sebagian besar gagal. Kamboja awalnya adalah kerajaan yang memperoleh kekuasaan antara Siam dan Vietnam. Pada tahap awal naik tahta Rama I, Kamboja menjadi bagian dari Siam. Karena saat itu Vietnam sedang dalam konflik internal. Namun ketika Raja Gialong naik tahta, Vietnam terus bergerak ke Kamboja untuk memperebutkan kekuasaan dengan Siam. Pada saat Raja Rama III naik tahta, sebagian besar Vietnam telah mengalahkan Siam di Kamboja. Ketika Raja Rama III meninggal, Raja Rama IV naik tahta. Dia adalah orang yang sangat spesial. Dia adalah seorang biarawan, mengembara selama lebih dari 26 tahun. Dan dia sangat baik, fasih dalam sains Buddhis dan sains Barat. Dia terhubung dan mengirim surat secara teratur dengan Paus dan para pemimpin Barat. Saat mempraktikkan agama Buddha, keluarganya memaksanya menjadi raja, sehingga ia menjadi raja Thailand pertama yang bisa berbahasa Inggris. Keturunan Raja Rama selalu dikirim ke Barat untuk belajar. Selama periode Inggris menginvasi Burma, Prancis menginvasi Vietnam dan Kamboja, para pemimpin Siam menyadari bahwa negara harus berubah sesuai dengan cara negara-negara Barat beroperasi. Kalau tidak, negara itu akan jatuh ke dalam situasi yang sama dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1855, kapal Inggris muncul di muara sungai Thailand dengan meriam. Raja Thailand mengakui bahwa Burma adalah negara besar yang berspesialisasi dalam menyerang negaranya, tetapi bahkan jika diinvasi oleh Inggris, negaranya tidak akan dapat menang melawan Inggris. Jadi Raja Rama IV membuat kesepakatan dengan Inggris melalui perjanjian Bowring. Dengan isi, menghapuskan monopoli kerajaan atas perdagangan luar negeri, menghapuskan pajak impor dan memberi Inggris syarat-syarat yang paling menguntungkan. Artinya, keluarga kerajaan Thailand menerima kehilangan sumber pendapatan terpentingnya sebagai ganti kemerdekaan.
Thailand terus membuat konsesi ketika menandatangani lebih banyak perjanjian dengan Austria-Hongaria dan Prusia. Siam juga menerima untuk memotong tanah Laos ke Perancis dengan imbalan perdamaian pada tahun 1896. Dalam Perang Dunia Pertama, untuk menyenangkan Inggris dan Perancis, Thailand menyatakan perang terhadap Jerman, tetapi pada dasarnya hanya formalitas. Menjelang Perang Dunia Kedua, Thailand telah menyatakan kenetralannya, sampai tentara Jepang menarik pasukan ke Thailand dan mengancam, entah Thailand direbut oleh Jepang, atau Thailand meminjamkan tanah Jepang untuk membangun tentara. Dan Thailand mengklaim berada di pihak Jepang. Segera setelah itu, Thailand menyatakan perang terhadap AS. Namun, AS menyatakan sikap bahwa Thailand adalah boneka Jepang, sehingga menolak berperang dengan Thailand. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Jepang kalah dalam pertempuran. Meski berada di pihak yang sama dengan Jepang, Thailand tidak dianggap musuh oleh AS. Maka, Thailand menjadi sekutu Amerika hingga saat ini. Kami baru saja belajar tentang sejarah Thailand. Apa pendapat Anda tentang negara ini?